Yang ke-14, termasuk perkara yang dimaklumi, diketahui bahwasannya berdakwah kepada Allah itu butuh ilmu syar'i. Ya butuh. Jangan nanti enggak punya ilmu, bahaya. Apakah ilmu di sini adalah menghafal Al-Quran dan Sunnah? Dan apakah cukup berilmu itu dengan atau ilmu yang didapati ketika di madrasah-madrasah atau di universitas-universitas? Apakah ilmu itu cukup untuk berdakwah kepada Allah? Jawabannya, ilmu itu sebenarnya adalah menghafal nas, teks, dan memahami maknanya. Itu dia. Itu sebetulnya begini-begini tuh. Hadisnya kayak mana? Enggak ingat pula aku, itu kurang enak. Ayatnya, hadisnya dihafal. Tidak cukup sekedar menghafal saja. Tidak cukup dia menghafal nas-nas Al-Quran dan hadis, tapi dia harus mengetahui maknanya yang benar. Adapun sekedar menghafal nas, teks tadi tanpa memahami maknanya, ini orang enggak pantas untuk berdakwah kepada Allah. Enggak paham dia. Ini ayat tentang tayamum dibawakannya ayat masalah lain. Adapun apa yang dipelajari di madrasah-madrasah, kalau isinya adalah menghafal teks dan memahami makna, itu cukup. Tinggal tengok sekolahnya lah. Adapun kalau dia sekedar menghafal saja tanpa memahami makna, itu dia belum bisa berdakwah. Tapi bisa saja dia mengajarinya, menyuruh atau membuat orang menghafal juga. Dia urusannya menghafal lah. Dia menghafal Quran tapi nggak paham artinya. Ya, tugas kau mengajari anak-anak menghafal atau orang-orang menghafal. Jangan kau tafsir-tafsirkan pula ayat tuh. Salah tafsir nanti. Atau membacakan kepada mereka atau memperdengarkan kepada mereka. Wah, ini mantap ini, Ustadz ini hafal Quran, di baris sekian, ayat sekian, di sudut sekian, ini sekian, wah hafal dia, paten ini. Tunggu dulu, kayak mana pemahamannya? Begitu dicek pemahamannya, merasa ahli surga dia. Bapak, nanti saya akan tuntun bapak ke surga. Kok bisa kau nuntun ke surga? Kau udah jelas ahli surga rupanya. Wah, udah nggak beres nih Ustadz nih akidahnya nih. Seorang tidak boleh dalam akidah Ahlussunnah memastikan dirinya sebagai penghuni surga, kecuali orang itu dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Dibilang Allah dia masuk surga, kita bilang dia masuk surga. Dibilang Nabi masuk surga, kita bilang masuk surga. Sekarang kau ada nggak nas untuk kau? Kok enak-enak aja kau nuntun orang ke surga? Kau udah masuk surga? Wah, rupanya melenceng kawan ini dalam masalah akidahnya. Ya apa? Nggak bisa lah kayak gitu. Ya, menyimpang rumahnya dia. Hafal dia Quran, hafal juga sebagian hadis. Nggak bisa seperti itu. Jadi dia menghafal sama memahami. Tinggal lihat gurunya. Ada guru yang suka nyuruh ngapal dulu, nanti diajarkan pemahamannya. Ada yang guru suka ngajar pemahaman. Ini begini-begini ya hadis ini ya. Masuk hadis pertama ini maksudnya begini. Besok hafal ya. Ada yang besok kita masuk hadis kedua. Belum saya syarah, kalian harus hafal dulu. Ada yang kayak gitu. Kalau enggak semua hafal, enggak saya ajari kalian maknanya. Ada yang kayak gitu, ya udah sabarlah. Dapat guru streng-strengnya sabar juga.
Dapat guru tukang senyum-senyum, ya udah sabar awak, enak awak, nggak marah-marah guru awak. Ada guru nggak hafal kau, antum nggak hafal lagi, ya udah berdirilah, jenggot dah putih, rambut dah mulai putih, awak suruh berdiri pula nggak hafal, 3 kali ustaz ini. Dapat guru kayak gitu, ya udahlah, 3 kali ustaz ni, awak 2 bulan lagi jadi mertuanya, awak suruh berdiri sama dia misalnya. 3 kali ustaz ni, ya udahlah jalanilah itu. Dapat guru kayak gitu. Seperti kata Imam Syafi'i, isbir ala muril jafa min muallimin. Kau sabar menghadapi sikap kaku seorang guru. Fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena kokohnya ilmu dalam hal-hal yang sulit itu. Awak kalau nggak hafal dikusuk-kusuk, dielus-elus, ya sampai tua awak tak hafal. Dapat guru kayak gitu, suruh berdiri, malu awak. Kayak mana ya? Ayang hafal nih, ayang harus ngapal ini. Udah ya, ada tua, nggak ada nih, suruh berdiri soalnya nggak hafal. Awak nggak datang nanti tak dapat ilmu, datang disuruh ngapal, nggak hafal disuruh berdiri. Kayak mana lah menurut kau? Ya harus ngapal lah. Itulah. Dapat guru kayak gitu, sabar. Fa inna rusubal ilmi fi nafarati. Kokohnya ilmu dalam hal-hal seperti itu. Dapat guru pemarah, ya udah sabar aja lah. Wa man fatahu ta'allumu waqta syababihi fakabbir an arba'an li wafati. Siapa yang luput dia belajar di masa mudanya, silahkan dia meneguk kebodohan sepanjang umurnya. Karena belajar itu biasanya di masa muda. Masa tua itu ngapal payah, lupa cepat. Lupanya pun cepat. Bukan nggak ada yang tua-tua encer hafalannya, ada juga. Seperti itu adanya. Al-Quran turun tuh para sahabat banyak yang hafal. Umurnya berapa? Seperti itu. Umurnya tua-tua juga mereka apa? Itu kata beliau ya. Jadi ilmu itu adalah menghafal nas dan memahami makna-maknanya. Kita pahami maknanya, kita hafal. Kalau memang itu perlu dihafal lah biar menjadi jelas. Wallahu a'lam bishawab.